Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan Pak Mun, dan di video kali ini kita akan membahas lagi tentang masalah info GTK ataupun tentang perval ijazah yang ada di info GTK ya untuk tahun 2021 ini sudah ada untuk PNS. Mungkin di video sebelumnya di tahun 2020 sebelum adanya PPK ini kita sudah membahas tentang cara perval ijazah untuk guru honorer yang akan mengikuti PPK di tahun 2021 ya. Jadi kita sudah membahas itu. Nanti teman-teman bisa lihat di link deskripsi video ataupun bisa lihat di playlist channelnya Pak Mun. Oke, jadi kita langsung saja teman-teman, kita buka browser. Kemudian kita ketikkan di bagian ini info GTK Kemdikbud.go.id seperti ini. Nah, jadi sebelumnya saya sudah membahas tentang masalah merubah password Dapodik untuk bisa login di bagian ini. Jadi kita sudah bahas, kemudian kita klik di login ya yang warna hijau ini. Nah, kemudian nanti kita akan dihadapkan ke portal loginnya, dan di sini periode yang di sini Juli Desember 2021 ya. Kita login. Nah, jadi sudah bisa login ya teman-teman. Nah, di sini sedikit info bagi teman-teman. Untuk merubah foto yang ada di bagian ini silakan klik di bagian foto. Nanti teman-teman silakan update, pilih foto di bagian ini ya. Jadi untuk update foto aja. Nah, kemudian untuk perval ijazah sendiri itu harus dilakukan perval ijazah S1. Jadi bagaimana Pak Mun yang sudah mempunyai ijazah S2, S3 dan sebagainya, itu silakan melakukan tetap kita perval ijazah S1 ya. Jadi sini tetap kita melakukan yang namanya ijazah S1. Jadi yang belum melakukan ya, jadi ini khusus PNS ya teman-teman. Jadi kalau untuk guru honorer ataupun guru honorer yang belum melakukan perval ijazah, silakan melakukan perval ijazah di bagian ini ya. Jadi untuk sekarang saya katakan bahwa perval ijazah ini, kenapa ada perval ijazah sini? Karena untuk Dapodik sendiri itu database-nya tidak lengkap di sana ya. Jadi tidak sesuai, tidak selengkap dengan database-nya Dikti. Nah, kalau ini, kalau info GTK ya, seperti kita tahu dia sudah terintegrasi dengan Dikti ya. Sudah terintegrasi dengan database kampus ya, database prodi, semuanya di situ ya. Jadi sudah sudah sinkron datanya dengan data perguruan tinggi ya. Jadi kalau kita mau cari perguruan tinggi itu sudah terdaftar. Nanti saya jelaskan semua cara mencari perguruan tinggi itu, kemudian prodinya ya. Jadi semua kita bahas di video ini. Kemudian kita silakan klik di bagian ini yang ada oranye ini ya, perval ijazah. Jadi Anda belum melakukan perval ijazah, ini adalah notifikasi ya. Ini notifikasi tulisan aja. Kemudian kita klik di perval ijazah yang oranye ya. Nah, kemudian untuk perval ijazah itu yang berguna untuk menjaga validitas data ijazah sesuai data yang terdaftar pada database perguruan tinggi. Jadi tujuannya itu ya, karena Dapodik sendiri dia tidak memiliki database seluruh kampus di Indonesia ya. Jadi harus kita gunakan perval ijazah untuk memverifikasi data ijazah si guru tersebut ya, atau PTK tersebut. Maka pastikan data program studi Anda sudah terverifikasi dengan ijazah pada link di bawah ini ya. Jadi dibaca betul-betul notifikasi ini ya, dipahami ya. Perval ijazah ini wajib dilakukan oleh guru bersangkutan. Jadi bukan tugasnya operator sekolah ya. Jadi harus dilakukan oleh si guru ini ya. Jadi tanggung jawab si guru dan bukan tanggung jawabnya operator sekolah ya. Untuk lulusan tahun setelah 2022, jadi untuk pendataan Dikti sendiri ya, antara digitalisasi ijazah itu dimulai tahun 2002 ya. Jadi perguruan tinggi jika memang ada kelulusannya yang tahun 2002 ke atas itu wajib dimasukkan ke database Diktinya ya. Pastikan data ijazah Anda terdaftar pada Dikti ya. Kalau memang tidak terdaftar pada Dikti, segera koordinasi dengan perguruan tinggi. Jadi kalau memang Bapak Ibu tidak terdaftar di
di perguruan tinggi setelah nanti mencari di sini, itu silakan untuk lapor ke kampusnya. Pak, Ibu, saya tidak terdaftar di PD Dikti. Kenapa data saya tidak terdaftar di Dikti? Ya, padahal saya kelulusannya di atas tahun 2002. Jadi seperti itu. Untuk lulusan sebelum 2002 dapat menggunakan profil ijazah dengan upload berkas ijazah. Jadi yang 2002 ke bawah ya, ataupun sebelum tahun 2002 ya, itu dapat menggunakan profil ijazah dengan cara upload berkas ijazah. Kenapa upload? Itu karena dia tidak kampusnya ataupun datanya tidak terdaftar di PD Dikti ya. Untuk perguruan tinggi yang berganti nama ya, misalkan dari A jadi B, gunakan nama perguruan tinggi yang baru. Jadi untuk mencari perguruan tinggi di profil info ITK ini ya, profil ijazah, kita hanya mencari nama kampus yang terupdate, bukan yang lama ya, tapi yang terbaru ya. Di sini nama yang baru ya. Jika perguruan tinggi yang lama ini tidak ditemukan. Jadi bisa dipahami ya Bapak Ibu. Mohon maaf ini karena kesehatan saya kurang baik ya. Jadi agak kurang bersemangat dalam menyampaikan. Kemudian kita klik di warna kuning ini. Nanti kita akan diarahkan ke portalnya profil ijazah. Nah, untuk sementara di sini ketika saya membuat video ini masih lancar, tapi tidak untuk kemungkinan nanti kalau memang sudah viral ya, video saya juga sudah dibagikan, nanti bisa saja nanti ini webnya lambat ya Bapak Ibu, karena padatnya akses yang ingin melakukan yang namanya profil ijazah. Kemudian kita cari. Nah, kita buka dulu. Kebetulan kita kemarin kan ada apa namanya? Ada data my SAPK ya. Jadi kita ada data ijazahnya. Nah, ini ijazah S1 Ibu ini ya. Nah, ini dia. Nah, kita ketikkan nama perguruan tingginya. Nah, untuk perguruan tinggi teman-teman nanti bisa cari di portal Dikti ya. Nah, kalau teman tuliskan aja clue-nya ya. Di sini kita ke Dikti dulu, ketik aja di Google Dikti. Nah, kemudian kita klik di bagian ini. Nah, jadi kalau untuk saya sendiri ya, untuk mencari nama nama si guru itu langsung saya ketikkan dengan NIM-nya ya, ataupun nomor induk si mahasiswanya ya, 07. Nah, ini jadi ini dia namanya, kita sudah dapat ya, ini datanya kita sudah dapat ya. Jadi data ijazah Ibu ini sudah terdaftar di PD Dikti ya. Ya, di sini program studinya ini. Nanti saya akan jelaskan kenapa program studinya berubah jadi ini ya. Nah, di sini dia program pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah ya. Tapi di PD Dikti terdaftar ini. Nah, untuk mencari ini kita harus membuka yang namanya BAN PT ya. Badan Akreditasi Perguruan Tinggi ya. Itu webnya banpt.or.id. Nah, teman-teman nanti masuk di bagian akreditasi, kemudian di pencarian akreditasi histori. Kalau di sini teman-teman bisa mencarinya dengan istilahnya riwayat, sehingga dia bisa berubah ya. Di bagian ini klik aja pencarian data akreditasi histori. Nah, nanti akan terbuka seperti ini ya. Di bagian histori nanti data akreditasi histori, kemudian nanti klik di bagian ini. Nah, di sini kita bisa mencari nama update perguruan tinggi ya. Di sini kita cari tadi Al Muslim seperti yang tertulis di ijazah, hanya muncul yang ini. Nah, jadi kalau kita cari seperti ini tidak akan dapat ya, karena di pangkalan di data akreditasi BAN PT itu beda ya. Kita tulis dulu Muslim, nanti dia akan keluar semuanya di sini, teman-teman. Nah, di sini semua sudah keluar ya. Ada yang strip, ada yang tidak. Nah, jadi kita pilih yang ini aja ya. Nah, kemudian
nanti jadi dari segi penulisan itu ada stripnya. Nah, sekarang kita masuk di bagian ini, kita coba tulis ada stripnya. Al Muslim. Ya, jadi sudah dapat ya, teman-teman. Nah, kemudian untuk prodinya, di sini prodinya hanya ada pendidikan bahasa Indonesia, seperti yang terdaftar di PDDikti tadi, ya, ijazahnya pendidikan bahasa Indonesia. Nah, sekarang kita akan mencari kenapa bahasa Indonesia. Ya, di sini kita daerah aja sesuai dengan ijazahnya. Nah, di ijazahnya dia namanya pendidikan bahasa sastra Indonesia dan daerah, ya, seperti yang ada di riwayat dan PT yang sudah saya tuliskan tadi. Nah, ini dia, ya. Nah, kemudian kita klik. Nah, kita lihat perubahan dari sastra bahasa daerah ini jadi apa. Nah, ternyata menjadi bahasa Indonesia, ya, terakhirnya bahasa Indonesia, ya. Dan sampai sekarang untuk prodi ini dia adalah B, ya, akrednya adalah B, ya, berlaku dari 2020, ya. Nah, jadi akreditasinya B dan ini S1, ya, pendidikan dari ini nama prodinya, jadi yang terakhir adalah ini. Nah, jadi untuk melihatnya jadi seperti itu ya, teman-teman. Di sini saya hanya menjelaskan tentang di bagian itu. Nah, untuk kalau sudah ketemu seperti ini, kita ya berarti sudah sesuai, ya. Kemudian cek. Nah, pasti ini dapat. Nah, kalau terdaftar di PDDikti ini ada, ya, berarti data PDDikti-nya ada, ya. Untuk nomor ijazah kenapa 0, Pak Mun? Ya, silakan konfirmasi lagi ke kampusnya apakah nomor ijazahnya sudah dimasukkan dalam database Dikti atau belum, ya. Bisa saja belum, ya. Kemudian klik simpan kalau memang ketemu. Tapi kalau memang tidak ketemu, nanti kita bahas yang tidak ketemunya, ya. Bagaimana solusi daripada itu. Kemudian klik simpan. Nah, setelah klik simpan, teman-teman ke info GTK lagi, ya. Kemudian di sini teman-teman silakan refresh, ya, refresh. Nah, setelah teman refresh, nah nanti tampilannya kan seperti ini, ya. Setelah menulis misalkan seperti ini. Setelah menulis, teman-teman sudah ketikkan prodinya, kampusnya, NIM-nya sudah masukkan, kemudian dapat, kemudian klik simpan. Nah, kemudian di close aja nih tab yang ini, kemudian refresh info GTK, ya, refresh browser. Nah, nanti akan muncul di sini profil ijazahnya, ya, profil ijazahnya. Nah, nomor ijazah ini kenapa tidak nampak, karena dari kampusnya sendiri, ya. Nah, kemudian status profil ijazah dalam proses kesesuaian. Nah, API, ya, di sini metode API. Nah, metode API ini adalah dia ibaratnya jalur yang menghubungkan antara info GTK dengan database-nya Dikti, ya. Jadi kalau di database-nya Dikti dapat, kemudian di info GTK ketika pencarian juga cocok, maka nanti akan dicocokkan, ya. Oke, kita bahas lebih luas tentang API ini, ya. Apa itu API? Apa itu metode verbal API? Nah, jadi API itu sendiri adalah singkatan dari Application Programming Interface, yaitu sebuah software ataupun hasil coding, ya, daripada developer untuk mengintegrasikan ataupun menghubungkan, mengizinkan dua aplikasi yang berbeda secara bersamaan untuk saling terhubung. Jadi masalah ini antara info GTK dengan database Dikti itu disambung, ya, untuk disamakan ketika kita melakukan yang namanya perintah verbal, ya. Tujuannya, ya, untuk saling berbagi data, ya, antar aplikasi yang berbeda tersebut. Contohnya mungkin operator sekolah bisa mengenal yang namanya verbal PD, ya. Verbal PD ini sudah terintegrasi dengan data Dukcapil. Jadi kalau memang data Dukcapilnya belum beres dan salah, itu tidak bisa dilakukan yang namanya verbal PD, ya, ataupun perbaikan data siswanya. Dan ini verbal PD, antara verbal PD dengan Dukcapil itu juga menggunakan yang namanya metode API, ya. Metode di mana dua database itu disambung menjadi satu bagian
yang mana nanti datanya itu bisa saling terhubung ya, baik itu nanti disediakan dalam bentuk perintah penyamaan, baik itu perintah untuk menampilkan data ya. Jadi seperti itu untuk masalah API ini. Jadi kalau bisa teman-teman itu lakukan kalau API ini dia bisa melakukan perintah itu ataupun penyesuaian data 1 kali 24 jam. Jadi lebih cepat daripada metode upload ya. Jadi bisa dipahami ya teman-teman masalah API ini. Jadi saya singkat saja menjelaskan tentang masalah API ini. Nanti teman-teman bisa membaca lagi di web ya, karena ini terkait dengan desain daripada web ya. Oke. Setelah seperti ini, teman-teman silakan menunggu 1 kali 24 jam untuk web itu melakukan yang namanya verifikasi ya di sini. Nah, kalau sudah seperti ini sudah sesuai ya teman-teman di bagian info GTK ini ya. Jadi kita tinggal menunggu aja yang di bagian ini. Oke, sekarang kita bahas yang tidak dapat datanya di PDDikti ya, karena ada satu lagi yang teman-teman harus cek selain di PDDikti, yaitu yang namanya Civil ya. Civil di bagian ini Civil ya, Civil. Nah ini dia ya. Jadi teman-teman silakan cari nama perguruan tinggi teman-teman di sini ya, profil ijazahnya teman-teman di sini apakah terdaftar atau tidak di perguruan tinggi di bagian sivil ya, sistem verifikasi ijazah secara elektronik. Jadi teman-teman bisa lihat di sini apakah ijazahnya sudah terdaftar di Dikti atau belum ya. Jadi bisa teman-teman lihat di bagian ini. Nah, kemudian ini kita akan profil yang tidak terdaftar kita akan bahas bagaimana jika memang tidak terdaftar di PDDikti ya, ataupun tidak ditemukan. Nah, caranya seperti ini teman-teman. Nah, oke, saya akan langsung praktek bagaimana cara mencari perguruan tinggi di Civil ini. Jadi kita masukkan nama perguruan tinggi, misalkan nama kampus ini kita masukkan di bagian ini. Ya, kita masukkan nama perguruan tingginya, kemudian nama prodinya di bagian ini. Ini prodinya. Nah, kita mau mencari jejak prodinya sekarang ya. Nama prodinya sekarang seperti tadi, teman-teman ke ban PT dulu, ke web akreditasi. Jadi ke ban PT dulu, kemudian data akreditasi, pencarian histori ya di bagian ini. Kemudian masukkan misalkan di sini nama kampusnya. Kemudian kemudian nama perguruan nama prodinya. Di sini teman-teman masukkan aja sesuai dulu dengan ini ya. Pendidikan Matematika dan IPA. Oke, jadi memang ini sudah berubah ya. Jadi sudah berubah menjadi matematika nih ya. Oke, sudah berubah matematika. Jadi kita pilih di sini matematika ya di bagian sivil ini. Oke, kemudian kita masukkan nomor ijazahnya ya di bagian ini, nomor ijazahnya. Jadi besar hurufnya ini tidak mempengaruhi ya teman-teman. Nah, jadi kemungkinan ini tidak akan dapat karena dia memang di tahun 2000 ya lulusnya. Seperti saya katakan tadi bahwa pendataan untuk digitalisasi daripada perguruan tinggi itu tahun 2002 ke atas ya. Nah, ini nggak dapat ya teman. Jadi kita harus profil ijazahnya untuk guru ini adalah metode upload ya, metode upload. Kita masuk profil info GTK, kita ke bagian ini profil ijazah, kita klik untuk profil, kita masukkan di sini Abu Liyatama, kemudian kita masukkan prodi matematika, kemudian NIM-nya. Oke, kita cek, ini pasti sudah tidak dapat ya, karena kita sudah mencari di di PDDikti juga, di Civil juga tidak ada. Kemudian kita lakukan namanya unggahan dokumen. Tulis di sini nama perguruan tingginya, kemudian nama prodinya. Nah, sini sudah ada prodi yang lama ya. Jadi keluar sini kalau metode upload itu ada prodi yang lama ya. Kita sesuaikan aja. Kemudian NIM-nya itu sesuai dengan NIM
yang ada di ijazah. Ya, sesudah nomor ijazah kita masukkan tanggal ijazahnya, ya. Tanggal ijazahnya. Ini tahunnya kita ketik aja sini. Ini 5 Juni ya teman-teman. Di sini jangan panik, karena memang terbalik ini dari versi webnya sendiri ya. Nah, untuk berkasnya itu harus kurang dari 1 MB ya teman-teman. Kita cek dulu. Ini 300, oke, aman. Kita masukkan. Nah, jadi sudah ada ijazahnya. Jadi di sini yang dilampirkan adalah ijazah ya teman-teman, tanpa ada transkrip nilai. Karena yang diminta adalah ijazah ya. Nah, ketika sudah, nanti teman-teman klik simpan. Nah, ini dia ya, sudah di profile. Nah, nanti teman-teman silakan close ya. Ini dalam antrian ya. Jadi langsung diverifikasi oleh admin info GTK-nya langsung ya. Nah, ini kan masih seperti ini, nanti dia silakan close, refresh info GTK-nya. Ya, jadi jangan lupa untuk di refresh. Nah, untuk yang metode upload ini kemungkinan ini lebih dari 1 kali 24 jam karena memang ini harus diperiksa secara manual ya, dan harus diperiksa teliti oleh tim daripada info GTK itu sendiri. Nah, nanti kalau memang sudah selesai, dia nanti statusnya akan selesai ya. Statusnya akan selesai. Ya, jadi kita bahas yang honorer dulu, yang kemarin itu sudah melakukan yang namanya profil ijazah ya. Kita bandingkan sedikit di bagian ini. Misalkan seperti ini saya buka info GTK yang honorer. Nah, jadi mereka yang sudah selesai. Jadi kalau API yang selesai, jadi seperti ini. Profile selesai, jadi statusnya selesai. Dan ini dikunci karena kemarin itu ketika info profile ijazah dibuka, ketika dibukanya pendaftaran PPK ya, banyak sekali teman-teman yang melakukan profile ulang. Jadi harus dikunci ya, biar teman-teman yang sudah sesuai ataupun profile ijazahnya sudah selesai itu jangan dilakukan lagi namanya profile ijazah ya. Jadi kalau memang sudah seperti ini, nanti data ijazahnya sudah tertera di sini ya, jadi sudah sesuai dengan linearitas daripada sertifikasinya itu sendiri ya. Jadi gunanya selain untuk data si info GTK sendiri, juga berguna untuk validasi data sertifikasinya juga ya. Jadi seperti itu ya teman-teman. Kalau memang ada kebutuhan profile, pasti ada yang dibutuhkan oleh pemangku kebijakan untuk data ini ya. Jadi teman-teman silahkan lakukan namanya profile ijazah. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan di video kali ini. Kalau memang ada pertanyaan, silahkan di komen.